Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fauziah Zahara dengan NPM 18010053. Saya sebagai pemateri pertama. Yang pertama yaitu interaksi makhluk hidup. Interaksi penting bagi menentukan populasi di dalam suatu habitat. Manusia bersama tumbuhan, manusia bersama jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup dalam ruang itu, terdapat juga benda tak hidup, misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. B. Interaksi antar tumbuhan dengan tumbuhan. Yang pertama yaitu simbiosis adalah interaksi antara makhluk hidup berbeda jenis dalam suatu tempat dan waktu tertentu yang hubungannya sangat erat. Simbiosis terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, mana simbiosis mutualisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Contohnya yaitu anemon laut dengan ikan badut. Simbiosis parasitisme, di mana simbiosis ini yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan dan yang lainnya mendapatkan kerugian. Contohnya tumbuhan tali putri dengan tumbuhan jeruk. Selanjutnya yaitu simbiosis komensalisme, di mana simbiosis komensalisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merugikan pihak lainnya. Contohnya bunga anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Selanjutnya yaitu simbiosis protokooperasi, di mana hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda spesies. Contohnya lichen yang merupakan perpaduan antara jamur dan ganggang. Selanjutnya yaitu simbiosis amensalisme, di mana satu pihak diuntungkan dan satu pihak lainnya tidak dirugikan. Contohnya yaitu pohon walnut yang menghasilkan senyawa alelopati. Selanjutnya simbiosis kompetisi, di mana kedua pihak saling merugikan dalam memperebutkan makanan. Contohnya pengeluaran zat alelopati pada tumbuhan. Terakhir, simbiosis netralisme, di mana kedua pihak tidak saling diuntungkan maupun dirugikan. Interaksi antara kedua tumbuhan tidak menyebabkan keuntungan maupun kerugian. Yang B yaitu alelopati, di mana alelopati digolongkan menjadi dua, yaitu alelopati yang sebenarnya dan alelopati yang fungsional. Alelopati yang sebenarnya yaitu pelepasan senyawa beracun dari tumbuhan ke lingkungan sekitar dalam bentuk senyawa asli yang dilepaskan. Yang kedua, alelopati yang fungsional, di mana senyawa kimia yang dilepaskan, kemudian senyawa tersebut telah mengalami modifikasi oleh mikroba tanah. Yang C yaitu kompetisi, merupakan interaksi bersaing antara individu tumbuhan dengan tumbuhan lainnya dalam hal penggunaan sumber daya alam dan pemenuhan kebutuhan seperti nutrisi, air, cahaya, ruang, dan sebagainya. Jadi, kompetisi akan timbul jika suatu tumbuhan mempunyai daur hidup atau keperluan yang sama dengan tumbuhan lain. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Di mana hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda spesies. Contohnya lichen yang merupakan perpaduan antara jamur dan ganggang. Selanjutnya yaitu simbiosis amensalisme, di mana satu pihak diuntungkan dan satu pihak lainnya tidak dirugikan. Contohnya yaitu pohon walnut yang menghasilkan senyawa alelopati. Selanjutnya simbiosis kompetisi, di mana kedua pihak saling merugikan dalam memperebutkan makanan. Contohnya pengeluaran zat alelopati pada tumbuhan. Terakhir, simbiosis netralisme, di mana kedua pihak tidak saling diuntungkan maupun dirugikan. Interaksi antara kedua tumbuhan tidak menyebabkan keuntungan maupun kerugian. Yang B yaitu alelopati, di mana alelopati digolongkan menjadi dua, yaitu alelopati yang sebenarnya dan alelopati yang fungsional. Alelopati yang sebenarnya yaitu pelepasan senyawa beracun dari tumbuhan ke lingkungan sekitar dalam bentuk senyawa asli yang dilepaskan. Yang kedua, alelopati yang fungsional, di mana senyawa kimia yang dilepaskan, kemudian senyawa tersebut telah mengalami modifikasi oleh mikroba tanah. Yang C yaitu kompetisi, merupakan interaksi bersaing antara individu tumbuhan dengan tumbuhan lainnya dalam hal penggunaan sumber daya alam dan pemenuhan kebutuhan seperti nutrisi, air, cahaya, ruang, dan sebagainya.
Jadi, kompetisi akan timbul jika suatu tumbuhan mempunyai daur hidup atau keperluan yang sama dengan tumbuhan lain. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembali. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sarnavita dengan NPM 18010050. Saya berperan sebagai penyaji kedua, yaitu saya akan melanjutkan materi dari saudari Ara yang selanjutnya, yaitu menjelaskan interaksi tumbuhan dengan hewan, yaitu poin yang ketiga, yang mana pertama itu herbivory, yaitu pola interaksi antara hewan pemakan vegetasi dengan tumbuhan, di mana interaksi yang sering terjadi yaitu interaksi browsing dan grazing. Yang selanjutnya yaitu insectivory, yaitu melibatkan jenis tumbuhan pemakan hewan yang dalam hal ini adalah serangga. Yang ketiga yaitu pollinatori, yaitu interaksi antara tumbuhan dengan hewan yang sebenarnya bersifat kebetulan, karena sebenarnya kunjungan suatu hewan pada tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu koevolusi, yaitu interaksi yang melibatkan adaptasi evolusioner yang bersifat resiprok pada dua spesies. Yang keempat yaitu interaksi tumbuhan dengan fungi. Terdapat dua interaksi, yaitu yang pertama yaitu interaksi yang menguntungkan. Mikrorizа merubah hubungan simbiosis mutualisme yang terjadi antara fungi dengan akar tanaman. Mikrorizа dikelompokkan atas tiga, yaitu ektomikoriza, endomikoriza, dan extendomikoriza. Yang kedua itu interaksi yang merugikan. Karat daun jamur Hemiella fastertik, penyakit karat pada daun disebabkan oleh jamur, tanaman budidaya yang paling sering diserang oleh penyakit atau jamur ini adalah tanaman kopi. Yang kelima yaitu interaksi tumbuhan dengan bakteri. Interaksi yang menguntungkannya yaitu Rhizobium di dalam tanah berperan dalam pengaturan siklus nitrogen, yang mana melakukan fiksasi nitrogen amonia atau NH3 dalam sel bakteri ini. Terdapat sebuah alat yang berperan dalam biokatalisis, yaitu enzim nitrogenase. Enzim ini berperan dalam pengubahan N2 menjadi NH3. Yang selanjutnya itu interaksi yang merugikan. Adanya interaksi bakteri Pseudomonas solanacearum yang menyebabkan penyakit darah pisang. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri tersebut. Kenapa disebut penyakit darah? Baik, perkenalkan nama saya Nofrian Daywadi. Jadi saya akan melanjutkan membaca presentasi dari Novita Ananda mengenai interaksi tumbuhan dengan virus dan interaksi tumbuhan dengan manusia. Interaksi tumbuhan dengan virus yaitu interaksi merugikan, di mana virus ini menempel pada tumbuhan akan menyebabkan tumbuhan itu sakit dan pertumbuhannya tidak baik dan perkembangannya juga. Dimana interaksi ini contohnya interaksi antara cili vinyl motovirus dengan tanaman cabai. Jadi apabila virus ini menempel pada tanaman cabai akan menyebabkan cabai itu akan mati ataupun perkembangannya tidak lancar dan pertumbuhannya terhambat. Jadi virus tumbuhan dapat berpindah melalui perantara. Jadi virus ini dapat pindah melalui perantara, misalnya serangga. Jadi apabila serangga hinggap di tumbuhan, virus itu akan hinggap juga ke tumbuhan tersebut. Lalu melalui fungi. Fungi ini contohnya itu spora, perpindahan dengan spora. Jadi fungi itu kan memiliki spora lalu pindah ke tumbuhan. Lalu nematoda dan kotamin dari mesin. Jadi
baik kita menggunakan mesin misalnya dalam pemupukan, tentu dapat juga memindahkan virus dari mesin tersebut ke tumbuhan yang kita pupuk misalnya. Lalu interaksi tumbuhan dengan manusia. Manusia memerlukan makanan, salah satunya dari tumbuhan. Jadi ini adalah sangat menguntungkan bagi manusia, tumbuhan ini, karena suatu sumber makanan. Lalu tumbuhan menghasilkan karbohidrat ya. Karbohidrat itu sangat dibutuhkan memenuhi energi dalam manusia. Lalu dengan adanya tumbuhan, manusia dapat memenuhi kebutuhan makanannya, dan hewan juga dapat diperoleh manusia sebagai bahan makanan. Jadi bukan manusia saja, hewan-hewan juga membutuhkan makanan dari tumbuhan gitu. Interaksi tumbuhan dengan manusia ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Di sini dikatakan ada yang menguntungkan dan ada yang dirugikan. Misalnya tadi tumbuhan yang menghasilkan karbohidrat itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Jadi yang merugikan tuh misalnya yang memiliki toksik atau racun di dalam tumbuhan tersebut. Jadi apabila kita makan nanti akan membuat kita sakit atau alergi atau nggak bisa dimakan lagi gitu. Lalu tumbuhan itu banyak dimanfaatkan oleh manusia. Yang dikatakan tadi sebagai sumber karbohidrat dapat banyak dibutuhkan oleh manusia. Lalu memanfaatkan tumbuhan untuk membuat perumahan, papan, sandang, dan pangan. Jadi kita juga dapat membutuhkan tumbuhan seperti kayu-kayu besar untuk papan. Kalau sandang itu untuk makan gitu, makan karbohidrat, pangan juga makan karbohidrat. Jadi mungkin itu presentasi dari kami. Sekian, terima kasih.